baunya di peternakan itu Pak, bau mambunya uang gitu. Beda kalau bau di TPS itu kan beda ya. Kalau di peternakan itu baunya aja udah uang gitu loh. Ngobrol asik. Kali ini tamu ngobras kita dari Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso dipandu langsung oleh Pak Zikid Zulkarnain. Pak, ini bawa teman-teman siapa ini Pak? Terima kasih. Pagi ini saya membawa teman-teman dari P4S Anima Millennial PAM. Waduh, P4S Millennial. Apa itu Pak? Bahwa P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Yang kita tekankan di sini adalah swadayanya. Swadaya. Nah, kenapa kita membawa teman-teman yang istilahnya kita bawa ke sini dalam artian bahwa di Bondowoso sebagai salah satu sentra peternakan di Jawa Timur perlu kiranya mendapatkan sentuhan dalam artian bagaimana kita merubah pola pikir dari peternak yang tradisional, yang katanya kuno, kolot, menjadi perlahan-lahan ke modern atau maju. Nah, nanti teman-teman inilah yang akan menjadi mitra kita di Dinas Peternakan dan Perikanan. Oke. Asik tapi fresh banget ya. Kayaknya sebaya dengan saya ya. 11-12. Sebaya ya, kita 11-12. Cuman saya 12 tahun yang lalu mungkin. Mas siapa Mas? Saya Muhammad Roisul Umam. Muhammad Roisul Umam. Panggilannya Mas Umam. Panggilannya Mas Umam. Kalau yang tengah ini? Saya Ahmad Mauladi. Panggilannya Mauladi. Aslinya dari mana kalian? Saya sendiri dari Jepara Pak. Dari Jepara, Jawa Tulen ya. Siap. Terdampar di Bondowoso. Sudah rezekinya di sini. Oh iya, mudah-mudahan rezeki. Ya. Done mungkin ya. Amin. Boleh amin ya. Sorry. Ini statusnya jenengan berdua ini apa? Mahasiswa atau mantan mahasiswa atau apa ini? Calon mahasiswa atau gimana? Ya, mahasiswa semester akhir sebenarnya. Mahasiswa semester akhir. Di skripsian ini. Dari universitas mana? Universitas Jember. Jember, ya. Tetangga ya. Loh, ini dari Jember. Kemudian stay ubek-ubek urusan yang ada di Bondowoso dalam hal ini peternakan, memang sengaja seperti itu program kuliah atau pripun ini? Ya, sebenarnya kalau dibilang program kuliah, berangkatnya ke P4S itu awalnya dari kelompok. Dari kelompok. Gitu. Okay. Jadi awalnya memang karena Fakultas Pertanian, di program studinya itu peternakan, walhasil ya sudah sampai akhirnya jadi P4S itu. Oh, yang memprakarsai siapa sih P4S ini? Awal-awal tercetusnya kayak aku bikin ini aja gitu. Gimana masyarakat. Awalnya yang pertama kali ngajak bikin kelompok itu dosen sebenarnya, Pak Nur Widodo. Itu kebetulan juga pembimbing dari kami berdua, pembimbing skripsi begitu. Jadi awalnya dibikin kelompok, walhasil ada program P4S, kenapa nggak dicoba gitu. Ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Akhirnya daftar lah sampai akhirnya disahkan gitu. Oke. Sudah jalan berapa lama ini program P4S ini? Sudah jalan. Kalau untuk awal-awal itu kelompoknya di 4 April. Jadi tahun 2022 tahun kemarin. Sudah 1 tahun yang lalu ya. Oke. Tapi kalau SK dari P4S-nya itu baru sekitar 3 bulan yang sudah turun. SK dari mana ini? Ketindan Malang. Balai Besar Pus Pelatihan Ketindan. Jadi Ketindan itu yang melegalkan bahwa P4S ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Oke. Berarti sudah bismillah ya. Berarti sudah sah bismillah, berarti mudah-mudahan enek tidak swadaya lagi gitu loh. Mudah-mudahan akan ada tetap swadaya ya. Penekanannya tetap swadaya. Oke. Entah dilalah kapan ada
subsidi. Amin bareng-bareng Pak ya. Amin bareng-bareng ya. Mudah-mudahan ini sebentar. Sponsor. Tetap swadaya. Kita tetap amin bareng-bareng ya. Saya tertarik ini dengan beliau-beliau ini generasi muda. Kok bisa ketemu Pak Sigit? Kok mau? Pak Sigit ini kalau Ya, dari begini, karena memang ya itu dari awal saya mengutarakan tadi kita bawa P4S ini karena pandangan kita bahwa beternak itu bau, kotor dan kurang menjanjikan. iya. Terutama kita kalah sama para belantik. Nah, kita ajak bahwa dengan beternak kita bisa maju, kita bisa mampu, kita bisa kaya lah kasarannya. Oke. Nah, sentuhannya ini mereka yang nanti yang akan Iya, dengan sentuhan milenial. sentuhan Mungkin milenialnya kalau ini. dari generasi kita, dari generasi jenengan sama generasi saya mungkin telat terpikirnya ini terobosan-terobosan baru. Jadi di pedesaan itu punya ternak itu sepenting endi ngobu gitu loh ya. Madurone itu sepenting gede endi. Padahal enggak begitu. Karena kalau sepenting endi itu ya itu sekedar dikasih makan gitu loh ya. Akhirnya ternak itu cuma hidup. Padahal mereka bisa per hari minta bobot berapa, naiknya berapa. Oh, ada program ya? Ada program. Ada target. Ada di situ. diet khusus untuk ternak. Bondowoso ini ternak apa sih? Kebanyakan? Yang untuk P4S sementara Yang apa? untuk P4S Kira-kira yang yang sudah jalan? akan di Untuk sementara ini Lebih ke domba, sapi dan juga beberapa ada kelinci gitu. Oh, kelinci ada. Ada kelinci juga. Iya. Oh. Kelinci hias itu. Oh, kelinci hias, bukan untuk konsumsi. Bukan, eksotik. bukan, Untuk eksotik. Iya. Oh, untuk eksotik. Tapi kan kalau hias lama-lama kan besok kelincinya sudah berumurnya udah tua, mungkin bisa dipotong, mungkin gitu. Kalau Tapi itu belum ya. Kalau itu bisa dipotong kalau udah terlalu tua, terus kadang kalau terlalu tua itu bulunya kan agak rontok terus Iya, rontok. kurang eksotis lah. Jadi itu bisa dipotong. Gitu. Berarti kelincinya cenderung ke yang itu, yang apa? Kayak ulet bulu itu. Iya, halus banget. Gimbul-gimbul gitu ya. Iya, Gitu. ada 3 jenis. Kayak Anggora gitu ya. Rek ya. Rag. Rex juga Ada rag New Zealand sama Feminist Giant FG. Gitu. Kalau yang itu Ada kalau tiga. yang kelincinya Yang besar. ya yang besar. Atau mungkin siapa tahu juga dari jenengan-jenengan ini Bisa ada menciptakan varietas varian baru. Iya toh. Insya Allah. Kelinci karo sapi gitu. Jadi sapinya berbulu apa cantik, berbulu halus. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau sapi ya memang Bondowoso salah satu Lumbung ternak. salah satu lumbung ternak ternak Jawa sapi ya. Domba. Nah, nek domba iki piye? Pengertian saya domba itu mungkin ke yang bulunya lebat. Domba dan kambing beda itu. Beda kan? Beda domba dan kambing. Di sini sudah ada domba. Iya, kalau di Bondowoso itu yang saya tahu gitu, itu memang komoditas ruminansianya domba dan kambing itu hampir setara gitu. Oke. Ya, mungkin cuman bedanya kalau kambing itu di sini bilangnya kambing kacang. Ya, Tadinya kan big kambing kacang. kacang ya. Ya, Nah, jadi kalau kambing kalau domba itu ke Big bedus itu Nah, ya, yang big putih. bedus. Ya. salahnya kaprahnya di situ aja. Oh, Kadang-kadang memang ada beberapa yang salah kaprah bahwa domba dan kambing itu sama. Padahal enggak. Beda. Ada yang kadang-kadang salah persepsi beli sate kambing, padahal yang disembelih Domba. pembohongan publik. Iya. Karena kenapa? Kambing lebih mahal. Iya. Tapi saya mending beli sapi daripada beli sate daripada ini, Pak. Ngingu kambing. Kambingnya. Iya. Tinggal santap. Tinggal santap ya. Oke. Tadi Pak Sigit bilang kalau peternak itu bau. Iya toh? Iya. Gitu. Tapi saya lihat jenengan kesini wangi, ambune ora mambu sapi. Iya toh? Ini terjun toh? Terjun Pak. Terjun. 24 jam kita di kandang. Wow. Iya, 24 karena jam di ada kandang. mes di sana. Sebentar, baunya kok enggak bau kambing? Kan Ini curiga. bajunya Solusinya gimana dulu? Solusinya yang dimaksud sama Pak Sigit tadi pemuda-pemuda milenial dengan pola pikir milenial itu Kok piye mau? sih sakjane? Kenapa sih kok mau ngurusi kambing itu? Atau ngurusi sapi atau ngurusi kelinci? Kok Ya, mau? siap. Saya jawab ya Pak. Itu
yang penting tuh pengolahan limbahnya itu yang benar gitu. Jadi kalau bisa itu dipisahkan antara urin dan juga feses sehingga itu tidak bau satu. Terus dua itu dari pakannya. Pakannya itu kalau bisa itu yang fermentasi atau keringan. Itu akan mengurangi bau dari feses ternak itu sendiri gitu. Yang jelas itu untuk bisa mengurangi bau juga itu yang perlu ditekankan itu harus kebersihannya juga. Jadi kebersihan kandang terus palungan itu harus disanitasi dengan benar seperti itu. Pak, ruwet Pak ya. Sajane ndak ruwet Mas Joko. Kalau sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi tekad mereka untuk full terjun di peternakan, malah pekerjaan merangkap hobi itu kan mengasikkan. Enak sekali. Tapi saya lalu loh Pak, mereka memisahkan feses sama urin. Antara yang padat sama kering dipisah. Ini telaten loh, ini anak-anak muda ini gitu loh. Terus ada sanitasi, ada dibuat ini enggak produksi pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya ada. Ada pengolahan lanjutan. Bisa diceritakan coba apa wis. Ini sudah ada produk nggak yang dari pupuk kandang? Ada. Sudah ada produk. Urin sapi ada. Kita sedia. Urin? Iya, urin sapi murni. Sorry. Urin itu kencing kan? Iya. Kencing sapi. Iya, sampai madai itu. Iya, Pak. Diadai. Pak, keren. Siap. Ini anak-anak muda ngadai kencing sapi loh. Telaten loh. Gimana itu? Jadi itu di kandang sapi itu Pak, dipisahkan. Kalau mau disiram itu wadah urinnya itu ditutup. Jadi pembuangannya itu ke pembuangan air akhir, limbah yang akhir. Nah kalau udah dimandikan sapinya, itu kan sapinya kencing. Terus yang pembuangan akhir itu ditutup sehingga yang urin itu akan masuk ke urin, memang benar-benar urin murni seperti itu. Jadi sampai sedio pispot itu. Iya. ada pispot beneran. Ada jalurnya sendiri itu. Mana yang urin, mana yang kotoran akhir. Saya tadi guyon loh, pispot. Tenanan ya Pak. Tenanan enek pispote gitu. Luar biasa. Idenya dari mana sih Mas itu? Sebenarnya itu simpelnya itu cara kita untuk agar urin dan feses itu nggak tercampur. Kalau tercampur itu Pak, amoniaknya itu akan naik sehingga baunya itu loh keluar. Masya Allah, bikin lalat, bikin itu. Undang lalat. Berarti mereka ini sebelum melakukan program-program seperti itu penelitian dulu mungkin untuk kandungan amonia biar nggak naik. Kalau amonia kecampur ini luar biasa. Yo ngono itu anak muda Indonesia kayak gitu. Aku gak paham. Baunya di peternakan itu Pak, bau mambunya uang gitu. Beda kalau bau di TPS itu kan beda ya. Kalau di peternakan itu baunya aja udah uang gitu loh. Menarik. Bisa dikomersilkan. Siap. Bisa luar biasa ini, luar biasa. Ini ada ini nggak sampean aku teko Pak Sigit kereng bor? Kereng. Friendly Pak. Friendly. Tapi kumisnya gitu loh. Kumisnya lebih tebal dari saya loh. Ini tentunya butuh pelatihan gitu toh. Tentunya pasti ada gitu. Pelatihan itu berapa waktu lamanya, berapa ini ada rutin nggak pelatihan itu maksudnya? Terus yang ngisi sebagai pemateri pelatihan itu dari mana Mas? Oke, sebenarnya aku jawab dulu ya. Gantian. Oke, jadi kalau untuk pelatihan jadi ada beberapa paket kemarin. Itu ada 2, jadi ada yang 3 hari jalan sampai 5 hari jalan gitu. Nah, itu isinya nanti materi-materi terkait ilmu dan praktek peternakan pastinya, karena kan P4S peternakan gitu. Nah, mulai dari pengenalan bahan pakan, terus
ada juga untuk penanamannya juga kalau mau nanam hijauan sampai pengolahan pakannya sendiri mau pakai silase atau fermentasi begitu. Ada juga nanti manajemennya, jadi terjun untuk kita ngelatih gimana cara handle ternak kayak gitu. Terus juga ada untuk pengolahan limbah sampai di pemasaran juga kita ada pelatihannya kayak gitu. Jadi 3-5 hari itu udah padat gitu. Udah padat ya. Kalau untuk range harga boleh di-spill ini. Boleh. Ada ini enggak untuk peminat-peminatnya itu? Dari masing-masing desa, itu ada peminat nggak? Terus sudah ada yang konsultasi enggak? Ya, Sudah ada yang meninjau P4S enggak? Karena ini memang baru. Terus terang ini baru, sekaligus kita dari Dinas Peternakan dan Perikanan ingin mempromosikan bahwa di Kabupaten Bondowoso telah berdiri P4S yang spesifik di bidang peternakan. Itu P4S Animal Millennial Farm. Sudah ada ini enggak yang spill minimal tanya-tanya di sekitar. Minimal di sekitar peternak sekitar. Saya jawab mungkin masyarakat sekitar itu biasanya itu lebih ke konsultasi gitu. Jadi kalau konsultasi ke kami itu gratis gitu. Tapi kalau pelatihan di tempat kami itu memang kena cas gitu untuk pelatihan karena ada penginapan, ada pemateri, makan juga gitu. Konsumsi. Yang gratisan aku aja Mbak Unda. Aku mau jangan Mbak. Minggu daftar. Tiap minggu aku ikut gitu loh. Yang penting makan dulu gitu kan. Untuk paket-paketnya kisaran berapa sih? Kalau ada berapa paket yang sampean tawari? Coba. Sementara ini berapa? Sementara ini ada dua paket. Ada 2 paket. Paket B sama paket A. Kalau paket B itu 3 hari. Jalan 3 hari. Pengenalan bahan pakan dan hijauan pakan ternak itu sehari. Terus teknologi budidaya modern sama teknologi pengolahan pakan ternak gitu. Itu 3 hari berturut-turut itu yang paket B. Paket B. Itu harganya 1.100.000. Biaya yang diperlukan 1.100.000. Itu sama termasuk biaya penginapan dan lain-lain. Iya, makan sama pemateri gitu. Akomodasi. Untuk yang paket A? Untuk yang paket A itu ketambahan manajemen bisnis ternak, pemasaran dan lain sebagainya, terus manajemen orang yang kerja gitu. Include di situ semua sama pengolahan limbah. Jadinya 5 hari itu paketnya 1.800.000 sudah termasuk penginapan semua include gitu. Jadi kalau yang paket A itu yang bisa ngolah ini urin tadi ya kan, betul. Urin sama feses-fesesnya bisa jadi pupuk. Kalau yang paket B hanya untuk di ternaknya saja. Iya betul. Kalau ada yang gratis, aku yang dihubungi duluan ya. Umpama nih, cuma butuh 1 hari dia milih manajemen pakan, bisa enggak? Bisa Pak. Bisa ya. Berarti fleksibel ya. Tidak mutlak harus paket A, paket B. Saya mau milih ini. Ya, bisa berarti ya. Biasanya kalau masyarakat itu lebih suka ke teknologi pengolahan pakan, Pak. Jadi apalagi kalau kayak gini pas kemarau. Jadi hijauan kan susah ya. Hijauan susah. Itu gimana sih Mas biar swasembada pakan di kandang aku kuat gitu. Biasanya masyarakat gitu yang konsultasi rata-rata seperti itu. Ya. Terus yang kedua itu pemasaran biasanya. Memang di Bondowoso itu yang menjadi masalah di bidang peternakan apabila sudah memasuki musim kemarau. Jadi hijauan pakan ternak itu sudah merambah kemana-mana, sudah dipotongi untuk dipotongnya semua. Makan pakan ternak. Pernah berhubungan langsung sama peternak otomatis ya? Sering. Ya? Sempat ada penolakan nggak? Maksudnya, mau tahu kakek anak-anak ngode, ada nggak gitu? Alhamdulillah kebetulan belum. Oh enggak ya? Mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan ya. Karena saya dulu pernah ngalami ini curhat jadi. Itu pengalaman saya pribadi dulu kan. Ada program apa gitu kita berusaha menyampaikan ke masyarakat. Ada sisi senioritas dari sebagian oknum masyarakat ya. Ada bagian penolakan karena ada beberapa tipe-tipe ini kan Indonesia ini kan majemuk banget gitu. Indonesia majemuk banget. Jadi ada alhamdulillah kalau di Bondowoso luar biasa sambutannya gitu. Berarti sampai jadi sok nyuntik gitu kan.
Suntik bisa Suntik apa? IB. Kawin suntik atau ada penyakit sapi. Kemarin Kalau ngalamin itu nggak? saya potong dulu, janganlah. Itu ada ranahnya Oh, ada ranahnya sendiri. Itu ada batasannya udah teman-teman beda. saya yang berseragam nanti. Oh, iya. Batasannya udah beda, Pak. Cuman insya Allah mereka bisa, karena kan mereka sudah dapat ilmunya. Tapi sertifikat kan belum ada. Iya. Tinggal belajar. Sertifikatnya untuk yang Iya, teman-teman. ada pemisahan Paham, gitu paham, loh paham. ya. Nek sampean kepingin punya sertifikat ya. Harus sekolah lagi. Sekolah lagi. Benar. Suntik IB. Luar biasa. Jangan. Oke, itu tadi jenis-jenis pelatihan ya. Jenis-jenis pelatihannya paket A, paket B, tapi Iya. Bisa sesuai permintaan peternak. bisa sesuai dengan permintaan peternak. Tapi ada minimal istilahnya peserta gitu, Pak. Ya. tentu lah ya. Jadi tidak satuan, Iya, tidak satuan. Repot juga, efisiensi ya. Efisiensi. ya benar. Iya nek sampean teko Pak di sini misalkan di di Badean ada ini peternak sapi mintaan ternyata satu orang wis dilayani maruno telepon mana sing saka kono. Mas ini satu orang. Berkoordinasi dulu dikelompokkan nanti tempatnya di mana. Nek ngomong teknologi modern berarti sampean ada mesin-mesin juga tuh. Ada mesin-mesin juga. Nah, itu mesin-mesin itu untuk mendatangkan, untuk mempraktekkan juga. Itu kan juga butuh biaya. Iya, gitu betul, kan. Jadi mungkin Untuk operasional. untuk operasionalnya itu mesin ora enek solare, ora enek bensine, masuk ya iso muter gitu ya. Tapi bener pakai mesin. Ya, pakai mesin. Kita cacah pakan pakai chopper sudah. Oh, Ada chopper pakan. bener sampean, Pak. Milenial banget loh mereka. Capek, Pak, kalau cacah sendiri, Pak. Iya sih. Nyoppernya kalau bikin pakan kemarin kan Umam penelitian silase. Nah, dia kalau Silase itu apa? silase itu fermentasi hijauan. Jadi Hijauan yang diolah. Yang diolah. Nah, nanti biar peternak itu sudah aslinya bisa bisa. Beternak tanpa ngarit itu kan Ya, bisa betul, itu bisa. Nah, iya, ada istilah beternak tanpa ngarit ya pakai silase. Ada silase itu. Pak. Keren ini. Nah, sekarang pagi ngarit, sore ngarit. Iya. Kita mungkin Mereka bisa. nggak terpikir, Pak ya. Untuk generasi kita mungkin nggak terpikir. Ya, sekarang kan kemajuan teknologi sudah sedemikian canggih, sedemikian cepat dan alhamdulillah milenial ini yang mau memberi bimbingan mau kepada berbau-bau peternak. mau berbau-bau. Luar biasanya mereka bisa mengaplikasikan bau menjadi sesuatu, diganti baunya jadi bau uang gitu tadi. Istimewa itu, Pak. Istimewa. Kalau saya menyebut ya istilahnya itu dari limbah menjadi berkah. Wah. Wah, ini luar biasa ini. Dari teman-teman dinas sendiri, susah nggak mendampingi mereka? Sementara enggak, memang kalau saya katanya tadi agak kereng ya, gitu loh ya, karena mereka masih baru. Jadi biar jalannya lurus dulu. Iya. Biar lurus dulu, nanti kita juga evaluasi kekurangannya apa. Nanti kita mereka bukan sebagai anak buah saya, tapi mitra. Jadi mereka meringankan tugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Terutama terkait dengan speed kecepatan pikiran ya, Pak. Jadi Tapi mereka tidak kewalahan, Pak ya. Bisa diandalkan lah. Gitu. Cah nom ini biasanya kan bar ngene cepet banget gitu. Oh, ini Pak ini. Enggak kewalahan, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Malah seneng ya dengan kita istilahnya bermitra. Iya. Jadi tidak ada istilah anak buah Anda. Jadi mitra ya saling curhat lah gitu. Nanti kita semampu kita. Ada ini enggak ada hubungannya dengan ini enggak apa itu karena semester akhir ya dengan ujian atau dengan prakarya sebelum tahap-tahap akhir kuliah gitu. Ada hubungan dengan itu enggak? Ini program ini. Sebenarnya awal bentuk kelompok itu tidak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Baru ada karena memang ada tempatnya. Kebetulan Mas Umam ini juga penelitian di domba. Kalau saya di pakan kebetulan. Cuman memang di kampus penelitiannya kita nanam sorghum begitu. Nah,
baru ada ya di akhir-akhir ya Bang. Di akhir. Iya, jadi memang awalnya nggak kepikiran bakal penelitian di tempat kelompok sendiri gitu, tempat 4S sendiri itu udah Mungkin bisa saya tambahkan ya, mungkin lupa dari awal bahwa P4S Anima Milenial ini sudah punya sekretariat, punya markas. Punya Sudah ada markas, base camp ya? ada base campnya, pelatihannya di sana. di sana langsung. Alamatnya di Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami. Oh, Curadami sini. Iya, kecamatan terus ke barat mungkin 1 kilo ya. Iya. Itu apa? Yang lapangan tembak atau apa? Belakangnya itu, Pak. Oh, belakangnya itu. Belakangnya itu. Sudah punya sekretariat bener-bener. sekaligus. Jadi lebih banyak kegiatannya di situ ya, jenengan-jenengan ya. Iya, kalau kumpul-kumpul langsung di kandang. Oh, langsung. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, tidak hanya peternak, teman-teman mahasiswa yang penelitian pun mereka di sana juga. Iya. Ini kenapa tadi saya tanya ini ada hubungannya nggak dengan program kuliah atau Ada, tugas meskipun gitu? tidak yang bersangkutan, tapi teman-teman mereka di situ. Karena awalnya dari inisiatif, kemudian akhirnya lanjut ada di Iya, bidang rintisannya perkuliahan, dari bawah, gitu. dari ide membentuk kelompok terus sampai naik lagi ke P4S. Iya. Sepertinya ini akan continue, Pak. Makanya kan Apa kegiatannya mereka? Karena awalnya dari keinginan mereka sendiri gitu loh. bukan dari Bukan kita. tugas ya, bukan tugas dari negara, bukan tugas. Karena gini, saya dulu saya akan mengerjakan ketika ditugaskan di zamanku kuliah gitu ya. Kan era tugas apa aku harus pusing-pusing gitu kan. Karena saya waktu itu kuliah sambil kerja gitu kan. Yang penting aku berpenghasilan, bisa bayar kuliah, kemudian era tugas ngapain aku berpikir gitu. Jadi mungkin kreativitas saya tidak muncul, tapi ini mereka kreativitasnya muncul dan luar biasanya bisa jalan. Mudah-mudahan continue. Ini sudah ada berapa petani atau peternak yang ditangani sama teman-teman atau didampingi ya, bukan ditangani ya, didampingi mungkin lebih tepatnya. Untuk sementara ini banyak sebenarnya Pak, yang di Tapen juga ada. Oh, sampai Tapen? Iya, ada. yang di Sumber Salak. Di Tapen itu apa? Kenapa? Itu ternak domba. Iya. Sumber Salak itu ada kelinci dan juga domba. Kelompok juga itu Pak. Kalau saya di Probolinggo dulu pernah sering menemukan kambing yang kambing kacang itu mungkin sebutannya, yang kambing kacang itu ketika disembelih dipotong perutnya itu isinya kertas, plastik dan lain-lain. Ini mudah-mudahan di sini nggak ada nggak gitu? Pernah nggak nemu? Mungkin ada, tapi di Bondowoso ini potensi peternakan ini sangat luar biasa Pak. Karena 95% lahan di Bondowoso ini lahan pertanian Pak. Faktor geografis. Iya. Dari geografisnya itu udah sangat luar biasa kalau Bondowoso. Diapit beberapa gunung. Salah satunya Ijen dan juga Piramid. Oke. Ya itu kan dari lingkungannya itu kan sudah sangat mendukung untuk peternakan gitu. 95% ini lahannya itu bisa dioptimalkan sebagai pengembangan hijauan pakan ternak unggul untuk swasembada pakan gitu. Jadi sangat luar biasa cerdas kan. Anak muda yang luar biasa. Jadi biar sampean atau kalah kene. Kalah ya beneran. Atau saka Jeporo ya iki lho aku iki programku tak lakoni iki. Jepara sendiri ini ya. Beda ya kulturnya ya sama Bondowoso ya. Iya, kulturnya beda. Nek kono luwih panas Mas ya. Iya Pak, ya? Pantai. lebih panas pantai. Lebih anget di sana. Apakah sudah ada pertanyaan dari pemirsa ini Pak siapa Mas Alif? Ya, pertama dari Solihin di Taven. Saya lulusan peternakan yang bekerja di swasta sekarang. Kira-kira apa yang didapat P4S oleh dinasnya selain pelatihan, anggaran dan fasilitas seperti alat dan bahan buat mereka ada enggak? Terima kasih. Oh ya, tadi fasilitas. Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Disediakan fasilitas, disediakan alat, kemudian diperhatikan apa tidak dari pemerintah gitu. Mungkin bisa dijawab teman-teman.
Tak jawab dulu karena ada hubungannya dengan kita bahwa sebenarnya P4S itu dari namanya aja swadaya. Jadi modal awal adalah kemauan tekad untuk berdirinya P4S ini tidak berharap bantuan. Cuman kita dari birokrasi apabila ada potensi kayak P4S ini kan eman-eman kalau tidak diadakan sentuhan. Benar. Kita adakan evaluasi di situ sudah sejauh mana kegiatannya. Nah, ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, apa salah kita memperhatikan mereka gitu ya. Untuk ke depan ini ada beberapa lah kita bantu sementara ini untuk memperkuat, dalam artian memperkuat. Mereka sudah punya chopper, mungkin kita nanti tambah lagi 1 unit chopper. Nah, nanti kalau ada nanti HPT hijauan pakan ternak, mungkin ada jenis odot atau indigo pera, biar nanti ditanam di sekretariat mereka. Mereka juga ada lahan. Yang jelas dari Dinas Peternakan sendiri sangat mendukung dan mengupayakan. Istilahnya kita perhatian terhadap mereka. Jadi tidak dibiarkan mereka berjalan sendiri eman-eman. Seperti saya katakan tadi bahwa mereka adalah mitra kita. Memperingan, mempermudah teknologi peternakan daripada kita terjun. Nah, kenapa ada yang potensi tidak kita gandeng? Ya. Jadi untuk pemberkasan dan birokrasi dibantu langsung sama teman kita dari Dinas Peternakan. Oke, luar biasa. Mas Alif, ada pertanyaan lagi kah? Iya, ada sisa 2 pertanyaan lagi yang masuk. Boleh. Tanggapan masyarakat terdekat adanya P4S milenial di tempat warga itu bagaimana? Jamil di Tratakan. Oh, dari Tratakan. Dari Tratakan. Ya. Ada tanggapan dari penduduk nggak? Dari masyarakat setempat, terutama mungkin peternak lokal. Iya, betul. Ya, syukur alhamdulillah itu memang sebelum kami mendirikan kelompok itu udah izin Pak dari manajemen, dari kelurahan, dari RT RW dan juga warga yang di sekitar. Kebetulan warga yang di sekitar itu pusat P4S itu ada yang berternak sapi juga Pak. Jadi sangat friendly lah kita di sana, itu udah sangat cocok lah. Jadi bisa jadi demplot. Iya. Udah satu lokasi lah dengan tetangganya itu udah beternak sapi duluan sebelum ada kita. Jadi aman gitu. Jadi yang berternak sapi itu juga welcome ke kita, monggo gitu. Terkadang juga mereka tanya-tanya yang tadi Pak soal pakan. Ada teknologi apa untuk pakan, untuk gini gitu ya. Oke. Gitu. Dan sambutannya masyarakat di tidak merasa tersaingi ya. Enggak Pak. Justru ini ya mungkin ya Jangan nanti ini malah jadi saingan saya ini. Bukan. Enggak ya. Biar caranya sapiku biar gendut dan sehat dalam artian bukan gendut sing iki jadi penyakitan agak kacau ini. Malah terbuka ya seperti itu. Kalau untuk konsultasi kita free gitu. Bisa by WA atau datang langsung ke kami. Ada bisa. WA? Ada WA. Nomor WA-nya ke mana, boleh dibacakan? Nomor WA-nya ada 2 nomor WA. Kalau dicari di Google ada Pak. Di Google ada. Anima Millennial Farm Bondowoso gitu. Anima Millennial Farm Bondowoso. P4S Anima Millennial Farm. Oke, jadi pemirsa bisa dicari ya di lengkap Google, di situ ya. Ada nomor WA-nya juga. Oh, siap. Boleh. Untuk pertanyaan berikutnya, satu lagi Mas Alif. Pertanyaan terakhir yang masuk ini nggak ada profil, di nomor WhatsApp 303. Oke. Ini lebih ke perbandingan kayaknya. Tahun kemarin di Skoperindak di podcast Pratiwi bilang 3 terbesar impor ikan laut kalau nggak salah. Kalau Dinas Peternakan potensi apa yang sudah atau yang akan diprediksi ke depan? Oh, ini cenderung ke Pak Sigit mungkin ya, cenderung ke Pak Sigit yang bisa jawab. Jadi memang ternak itu populasinya naik turun. Ya, naik turun. Ya.
Di Bondowoso untuk ternak ruminansia yang memang sedang kita galakkan memang dari awal bahwa sapi, kambing, domba itu yang dominan. Ya. Karena kerbau tidak ada di sini. Ada mungkin Jarang dipakai. Jadi kita mengembangkan yang sudah ada. Jadi yang sudah familiar di masyarakat sapi, ya udah sapi kita teknologi pakannya, pengolahan limbahnya, termasuk kambing juga domba. Nah, sekarang kita sudah mulai mengembangkan bukan dalam artian tidak melulu ternak besar ruminansia. Di ternak kecil pun kita sudah mulai ke lebah. Tahun ini lebah ini awal kita memberi bantuan kepada peternak lebah. Tapi kalau sapi, domba, kambing itu sudah bertahun-tahun lalu. Nah, yang sekarang ini kita sentuh ternak-ternak kecil, itik, ayam buras, kita sudah mulai. Jadi istilahnya kebutuhan protein masyarakat itu tidak melulu dari daging, bisa dari telur, dari daging unggas, yang istilahnya perawatannya lebih mudah, tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi skala rumah tangga pun bisa. Saya kira itu. Tapi kalau ternak lebah tadi ya jangan berharap ada pengolahan urin ya Pak ya. Nggak ada. Aku ingin tahu urinnya lebah ini apa. Tapi mungkin bisa ini terapi, kan ada beberapa sekarang ada terapi lebah, terapi sengat lebah gitu. Jadi aja sih. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Mungkin teman-teman ini bisa menegaskan lagi bahwa Al-Ilmal Milenial itu sudah punya sekretariat, sudah punya workshop, istilahnya sudah mereka siap untuk membina, membimbing, memberi konsultasi kepada peternak-peternak khususnya di Bondowoso yang memerlukan. Jadi dipanggil bisa nggak kira-kira? Bisa. Panggil. Bisa kalau. Mamanya di Kecamatan Tamanan ada 10 orang. Nah, daripada 10 rontong-rantung ke Curadami, mending 1-2 orang yang mungkin ke Tamanan. dikumpulkan ke balai desa gitu. Atau di rumah Mas iki kelompok. piye Mas? Aku untuk saat ini ngarit susah gitu mungkin kan. Aku ngarit ini susah terus musim kemarau karena banyak yang rumputnya kuning-kuning apa piye gitu. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa ya. Sudah ada nggak yang model kayak gitu? Kemarin itu Pak Edi dari Tapen itu juga Manggil kita ke sana. Minta konsultasi pakan. Konsultasi pakan. Kami dijemput Sudah kan bisa Pak. berarti ya. Kebetulan dulu belum ada kendaraan di mes itu. Terus kami dijemput terus dikembaliin lagi. Kan diculik ya, bukan? Diculik sebentar. Diculik. Diculik halus itu berarti. Apa tadi namanya? Anima Milenial Pam. Anima ya. Anima Milenial Pam. Itu sudah ada di Google. Sudah. Lengkap di situ nomor WA-nya. Aku tak ternak apa ya sini. Bisa kira-kira cepat oleh duit. Cicak. Oke gitu ya. Nggak perlu tempat gede, cuman aduh luar biasa ini. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang ingin kami ajukan ya, cuman karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih, ini obrolan-obrolan yang sangat bermanfaat yang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk khususnya pendengar Radio Pratiwi Bondowoso dan pemirsa pada umumnya. Mudah-mudahan akan meluas nanti karena kita siarkan juga di Pro TV Situ Bondo ya. Terima kasih Pak Sigit, teman-teman jangan kapok. Jadi mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir untuk kita ya. Mudah-mudahan akan ada kolaborasi yang sangat bermanfaat khususnya untuk Bondowoso dan umumnya untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih pemirsa, kami mohon diri tetap di Ngobras, ngobrol asik, nantikan edisi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.